Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah SDIT Tunas Insan Cendekia Tanjung Bintang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat umur yang panjang, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring pada pagi hari ini. Meskipun pembelajarannya daring, insya Allah tidak akan mengurangi semangat belajarnya Ananda sekalian di rumah. Baiklah Ananda yang solih dan solihah, alhamdulillah pada pekan ini kita sudah sampai ataupun sudah masuk ke tema 3, subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud benda. Ananda yang solih dan solihah, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda. Setidaknya ada 6 perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari. Anda masih ingat? Mari kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, mencair. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Dan yang keenam, mengkristal. Pada pekan ini kita akan melanjutkan materi tentang keajaiban perubahan wujud benda. Ananda yang solih dan solihah, keajaiban wujud benda merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan wujud benda juga merupakan salah satu tanda sayangnya Allah kepada kita. Contohnya itu hujan. Dengan adanya hujan, maka air hujan yang turun akan menyuburkan setiap tanaman. Bayangkan kalau tidak ada hujan, maka apa yang terjadi? Kekeringan di mana-mana. Banyak hewan yang mati karena kehausan, banyak tanaman yang mati karena kekeringan, dan manusia pun bahkan bisa meninggal karena tidak mendapatkan sumber air. Oleh sebab itu, perubahan wujud benda itu merupakan salah satu bukti cintanya Allah kepada kita, bukti sayangnya Allah kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita balas bukti cinta dan sayang Allah kepada kita dengan bersama-sama menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Contoh yang kedua adalah garam. Ananda pasti tahu apa itu garam. Ya, garam adalah yang rasanya asin yang menjadi pelengkap kenikmatan di setiap masakan yang kita makan setiap hari. Ternyata dalam proses pembuatan garam itu terjadi perubahan wujud benda. Mau tahu bagaimana penjelasannya? Mari simak penjelasan berikut ini. Anak solih dan solihah, dalam proses pembuatan garam, yang pertama, petani garam membuat ataupun menyiapkan petak-petak tambak. Selanjutnya, tambak diisi air laut, lalu air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Selanjutnya, setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Dan yang terakhir, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah yodium dan baru dikirim ke daerah-daerah yang lain. Jadi kira-kira seperti itu proses pembuatan garam, dan di buku tematik semuanya sudah lengkap. Ananda yang solih dan solihah, selanjutnya kita akan belajar matematika tentang mengubah satuan jam ke satuan menit. Kemarin juga kita sudah belajar tentang satuan berat, yaitu tentang gram, kilogram, dan pada pekan ini kita akan belajar tentang satuan waktu, yaitu ada jam, ada menit, ada detik. Ananda yang solih dan solihah, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Baik, di sini Ustaz Ahmad sudah memiliki 1 soal. Mari kita kerjakan secara bersama-sama. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam.
berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit untuk mengisi 1 petak air? Ananda yang suri dan soliha, satuan jam dapat diubah menjadi satuan menit. Mari kita kerjakan secara bersama-sama. 2 jam sama dengan titik-titik menit. Jadi langsung saja kita kalikan, 1 jamnya 60 menit. Jadi 2 jam sama dengan titik-titik menit. Jadi 2 kali 60 menit. Hasilnya adalah 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Lanjut ke soal nomor 2. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Jadi perintahnya di sini adalah kita mengubah dari satuan menit ke satuan jam. 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Jadi sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Soal nomor 3. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit? Jadi yang kita ubah di sini adalah satuan jam ke satuan menit. Langsung saja kita tuliskan 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 20 menit. 20 menitnya tidak usah kita ubah karena satuannya sudah sama. Jadi langsung saja kita jumlahkan, 60 menit tambah 20 menit sama dengan 80 menit. Baik, Ustaz Ahmad di sini sudah memiliki 2 soal. Tugasnya adalah ubahlah satuan jam menjadi menit. Jadi soal yang pertama, 1 jam 45 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit sama dengan titik-titik menit. Jawabnya adalah 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 45 menit. 45 menit tidak perlu kita ubah karena angka 45 sudah dalam satuan menit. Jadi langsung saja kita jumlahkan, 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. Yang kedua, 2 jam 50 menit sama dengan titik-titik menit tambah titik-titik menit sama dengan menit. Jawabannya sama. Langsung saja kita kalikan, 2 kali 60 sama dengan 120 menit ditambah 50 menit sama dengan 170 menit. Baik, ini soal yang terakhir. Kita mengubah satuan menit menjadi satuan jam. 60 menit sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan 2 jam. 180 menit sama dengan 3 jam. 300 menit sama dengan 5 jam. Soal yang pertama, 70 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Baik, cara menjawabnya adalah di sana sudah terdapat 2 kotak. Yang pertama kita ubah dulu satuan menit ke satuan jam. Kita lihat kotak yang ada di atas, angka 70 paling dekat dengan angka berapa? Ya, angka 70 paling dekat dengan angka 60 ya. Jadi 60 menit sama dengan 1 jam. Jadi angka 1 kita tulis, 1 jam 70-nya dikurang 60 karena 60 sudah kita tulis. Jadi 70 menit kurang 60 menit sama dengan 10 menit. Jadi 70 menit sama dengan 1 jam 10 menit. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat Ananda di rumah, tetap jaga kesehatan. Ustaz Ahmad akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.